Halo teman-teman, teman-teman pasti ngikutin ya kejadian yang bikin publik kita gaduh beberapa hari ini. Ya, soal lomba cerdas cermat yang dilakukan oleh MPR RI di Kalimantan Barat. Nah, jadi dari kejadian itu teman-teman kita bisa melihat bahwa sebagian dari pejabat kita ya sifatnya memang seperti itu. Susah untuk menerima kritik dan susah untuk mengakui kesalahan yang sudah dilakukan. Ya, walaupun dalam kerangka psikologi itu suatu yang wajar gitu ya, karena dalam diri setiap manusia itu punya yang namanya ego defense mechanism. Jadi ego manusia itu secara otomatis akan melakukan mekanisme pertahanan untuk melindungi harga diri mereka dari ancaman eksternal, termasuk juga dari ancaman sebuah kritik gitu. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah itu sesuatu yang wajar dilakukan oleh seorang pejabat publik? Nah, teman-teman, pasti teman-teman pernah mendengar lah ya, bahwa pejabat publik kita tuh bilang bahwa kritik itu harus disampaikan dengan sopan dan tidak mengganggu. Tapi pertanyaan kemudian, siapa yang punya otoritas untuk menentukan ini adalah sesuatu yang sopan atau tidak? Gitu. Karena dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia, gagasan atau sesuatu yang baru itu memang kadang dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Coba kita cek deh, Galileo Galilei misalnya. Dia dulu juga dianggap mengganggu ketika dia mengatakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya karena dia dianggap menentang otoritas gereja. Begitu pula ketika Darwin itu bicara soal teori evolusi, dia juga dianggap mengganggu dulu. Bahkan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan hak asasi manusia pada masanya juga pernah dianggap mengganggu. Nah, rasa ketergangguan ini teman-teman biasanya memang terjadi ketika terjadi pertentangan-pertentangan. Tapi tanpa pertentangan itu, ya hari ini kita tidak akan hidup gitu. Bahkan dulu John Stuart Mill itu pernah bilang bahwa gagasan yang hidup adalah gagasan yang selalu dipertentangkan. Karena kadang memang sesuatu yang kita anggap tidak nyaman itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang hidup, teman-teman. Apa itu? Ya gagasan itu sendiri. Begitu pula soal aspirasi, teman-teman. Aspirasi yang sangat bermakna itu terkadang memang membuat sebuah gesekan gitu, karena biasanya aspirasi itu menyentuh wilayah-wilayah yang belum maksimal gitu ya, sesuatu yang belum pernah tercapai, atau keinginan-keinginan untuk memperbaiki tatanan sosial masyarakat agar jauh lebih baik lagi gitu. Nah, ketidaknyamanan itu ya harus menjadi konsekuensi yang logis gitu ketika kita ingin ada perbaikan-perbaikan ke depan. Dan untuk itu saya kira pejabat kita harus mau untuk menerima aspirasi itu dan menegasikan ketersinggungan itu. Karena itu penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat pola yang terjadi hari ini teman-teman, terkadang kita memang melakukan kesalahan dengan mencampur adukan dua hal yang berbeda. Yang pertama kritik dan yang kedua adalah serangan gitu. Kritik itu biasanya lahir dari orang-orang yang masih peduli. Nggak mungkin orang itu nggak peduli tapi mereka capek-capek melakukan kritik. Nah, sedangkan serangan itu biasanya sifatnya hanya provokatif aja, menyerang individu gitu ya, bukan menyerang kapasitas kebijakan dari seorang pejabat publik. Dan dalam tradisi demokrasi, kritik di ruang publik itu ya sesuatu yang wajar begitu. Ketidaknyamanan yang lahir dari kritik itu juga sesuatu yang wajar. Karena kritik yang tidak menyenangkan itu bukan berarti kritiknya tidak sah. Karena ketidaknyamanan yang lahir dari kritik itu ya sebuah harga yang normal yang harus dibayarkan untuk sebuah aspirasi atau kritik yang substansial gitu. Nah, bahkan dalam tradisi demokrasi deliberatif yang disampaikan oleh Habermas, ya ruang publik itu memang tempat di mana ide itu ya harus dipertarungkan di situ. Gagasan itu harus dipertentangkan di situ. Dan yang bertentangan itu ya ide dan gagasannya, bukan orangnya dan juga bukan kelompoknya. Nah, disinilah teman-teman kita juga harus mulai berbicara jujur kepada pemerintah. Begitu. Bahwa dikritik itu memang tidak nyaman. Tidak ada orang yang senang ketika dirinya atau kebijakannya itu dikritik di hadapan umum. Tapi bukan kemudian pejabat harus defensif gitu dan menolak kritik yang disampaikan kepada
mereka. Karena ketidaknyamanan yang mereka rasakan begitu ya, ketika bisa memaknai itu, disitulah muncul ruang di mana mereka bisa melakukan evaluasi diri mereka gitu atas kapasitas kebijakan yang sudah dilakukan. Karena jabatan publik itu bukan hak untuk tidak dikritik, tapi jabatan publik itu adalah sebuah kewajiban yang harus terus dilakukan dengan cara memperbaiki diri. Tadi kita sudah sedikit menyinggung soal demokrasi deliberatif Jürgen Habermas gitu ya. Jadi dalam konsep demokrasi deliberatif ini setidaknya gitu ya, diskursus yang terjadi di ruang publik itu bisa menciptakan apa yang disebut Habermas sebagai rasional konsensus gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian dengan realitas hari ini rasional konsensus itu bisa terjadi? Tapi kok rasa-rasanya gitu ya, menurut saya itu agak terlalu muluk-muluk begitu melihat realitas hari ini gitu ya, bahwa pertentangan itu akan terus terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah ketika rasional konsensus itu tidak terjadi kemudian demokrasi dianggap buruk begitu ya? Saya kira tidak gitu. Apalagi ketika kita meminjam apa yang disampaikan oleh Chantal Mouffe misalnya ketika dia bicara soal demokrasi agonistik gitu. Bahwa pertentangan gitu ya, perbedaan, konflik itu bukan ancaman bagi demokrasi. Bahkan perbedaan, konflik itu ya bagian dari jantung demokrasi itu sendiri. Karena yang berbahaya itu bukan perbedaan, bukan konflik, tapi yang berbahaya adalah ketika perbedaan itu tidak lagi menemukan tempat yang aman untuk disampaikan. Nah, teman-teman, jadi demokrasi yang baik itu bukan ketika semua orang bisa menemukan persamaan-persamaan itu. Tapi demokrasi yang baik adalah ketika mereka yang berbeda itu bisa duduk bersama-sama keesokan harinya gitu. Dan demokrasi yang baik juga ketika orang yang suka dan puas dengan kinerja pemerintah itu bisa dengan sangat aman dan nyaman untuk menyampaikan kepuasannya terhadap kinerja pemerintah tanpa harus takut dikatakan sebagai antek-antek pemerintah. Dan begitu pula orang yang tidak puas dan tidak suka dengan pemerintah bisa dengan sangat aman dan nyaman mengkritik pemerintah tanpa harus dikata-katai sebagai antek-antek asing yang dianggap mengancam kedaulatan negara. Mereka hanya ingin menyampaikan apa yang seharusnya mereka sampaikan, dan itu harusnya dijamin oleh negara. Dan kita sebagai warga negara juga harus mendukung itu. Karena pada dasarnya ya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi itu ya hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dan gini juga teman-teman, menginginkan bahwa aspirasi itu harus selalu disampaikan dengan menyenangkan, itu adalah cara yang paling halus untuk membungkam aspirasi itu sendiri. Dan yang dibutuhkan hari ini itu bukan ruang di mana tidak terjadi gesekan, tapi yang dibutuhkan hari ini adalah di mana ketika gesekan itu terjadi, tidak ada upaya untuk saling menghancurkan satu sama lain.